Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan di episode 5. Oke, tanpa basa-basi langsung saja. Jangan lupa subscribe dulu. Film dimulai dengan menunjukkan di mana detektif Kang sedang mengkhawatirkan anaknya yang telah diculik. Semua CCTV pun sudah dicek, namun tidak ada tanda-tanda dari anaknya, yaitu Yeseo. Lalu ia pun teringat jika ingin anaknya selamat, besok harus membawa Jenny ke suatu tempat yang sudah dijanjikan. Lalu scan pun berpindah. Di sini kita akan berkenalan dengan Tante Suin, yang dimana ialah yang menculik Yeseo. Ia pun membawa Yeseo ke suatu tempat yang membuat Yeseo sangat ketakutan. Di sini Tante Suin pun mengatakan kepada Yeseo bahwa ia menangkapnya adalah untuk memancing kehadiran si Jenny dan juga membawa videonya. Di sini Yeseo pun mengatakan bahwa Jenny sudah menyelamatkan dirinya dan meminta kepada Tante Suin agar tidak menyakiti Jenny. Ia pun akan melakukan apapun yang Tante Suin mau. Lalu scan pun berpindah 2 tahun yang lalu, di mana saat pertama kali Yeseo bertemu dengan Jenny. Di sini Yeseo sering dibully dan dipukuli oleh teman-temannya. Namun tiba-tiba datanglah Jenny yang menyelamatkan dirinya dan membuat mereka merasa ketakutan. Jenny pun mengancam mereka agar tidak menyakiti Yeseo lagi. Hal ini membuat Yeseo merasa terkejut. Namun tak ada kapoknya, mereka pun terus menyiksa Yeseo dan membawanya ke atap sekolah untuk dibully dan dipukuli lagi. Namun Jenny pun mengetahui tindakan mereka dan langsung mendatangi mereka. Jenny pun menegaskan kepada mereka agar mereka tidak usah mengganggu Yeseo lagi. Lalu scan pun berpindah di masa sekarang, yang dimana detektif Kang sedang mencari keberadaan Yeseo di suatu tempat, yaitu tempat tinggal si Jenny. Namun di situ Yeseo tidak ada. Lalu scan pun berpindah. Di sini kita akan ditunjukkan Jeon Gil-ho sedang berada di suatu tempat yang jauh dari perkotaan untuk menghindari musuh-musuhnya. Ia pun masih merasa lemas karena pertarungan semalam, dan ia pun teringat bahwa detektif Kang akan melakukan apapun untuk melindungi Jae-hye atau Jenny. Lalu detektif Kang menyuruhnya pergi dan tidak usah mengkhawatirkan Jenny lagi. Dan di sini kita akan diperlihatkan di mana Jenny sudah sembuh dari luka-lukanya. Ia pun merasa senang karena semuanya telah berakhir. Lalu di sini detektif Kang pun menanyakan videonya karena video tersebut dapat membahayakan dirinya. Namun Jenny mengatakan bahwa video itu tidak ada pada dirinya. Detektif Kang pun terus meyakinkan kepada Jenny agar menyerahkan video itu kepada kepolisian. Namun di sini Jenny hanya tersenyum dan mengajak detektif Kang untuk pergi berbelanja karena dia sudah lama tidak makan. Lalu ia pun dihubungi oleh temannya, yaitu Jisoo, yang mengatakan bahwa hilangnya Yeseo berhubungan dengan salah satu perusahaan trading.co, yang dimana perusahaan tersebut sebelumnya dipimpin oleh Noh Jong-seo. Di sini detektif Kang pun mengatakan agar tidak tergesa-gesa karena dapat membahayakan keselamatan anaknya, yaitu Yeseo. Dan tanpa disadari Jenny pun mendengar pembicaraan mereka. Dan akhirnya mereka pun selesai berbelanja. Di sini Jenny pun izin untuk membuat makanannya terlebih dahulu. Dan detektif Kang pun membayar semua belanjaannya. Namun tiba-tiba Jenny pun sudah tiada di tempat tersebut. Dan ternyata Jenny pun sudah kabur meninggalkan detektif Kang karena mengetahui Yeseo diculik. Dan scan pun berpindah. Di sini kita akan ditunjukkan Jeon Gil-ho sedang duduk santai di suatu tempat. Di sini ia pun bersama temannya, yaitu Si-byu. Yu pun memberikan sebuah tiket kapal untuk Jeon Gil-ho agar pergi dari Gangnam sejauh mungkin agar dirinya bisa selamat dan tidak dikejar oleh orang-orang. Namun di sini Jeon Gil-ho pun ingin balas dendam dengan orang-orang di belakang Noh Jong-seo. Lalu Byu pun mengatakan agar tidak usah berurusan lagi dengan mereka. Lagian Jenny juga sudah aman bersama detektif Kang. Lalu scan pun berpindah. Di sini kita akan berkenalan dengan laki-laki, sebut saja Paman Codet.
yang dimana ia adalah bos dari Tante Suin. Yang dimana kita akan diperlihatkan Tante Suin sedang menghajar seorang wanita, yang ternyata wanita itu adalah Jenny. Di sini Jenny datang menyerahkan diri kepada Tante Suin dan juga Paman Codet untuk menyerahkan video. Video itu adalah video skandal dari Choi Gak-soo dan juga skandal dari pimpinan kejaksaan. Dan Jenny pun datang untuk menyerahkan diri dan juga menyerahkan video tersebut untuk menyelamatkan Yeseo. Di sini Paman Codet menegaskan kepada Jenny bahwa akan ada peluncuran server baru di perusahaan jaringan mereka dan Jenny harus melakukan siaran langsung untuk menarik pelanggan-pelanggan mereka. Karena jika tidak mau maka Jenny akan diancam untuk dihabisi dan Jenny pun menuruti perkataan dari Paman Codet. Dan scan pun berpindah. Di sini kita akan ditunjukkan bahwa Yeseo sudah dibebaskan dan diketahui oleh seseorang yang orang tersebut langsung menghubungi orang tua dari Yeseo. Dan akhirnya Yeseo pun bertemu dengan ibunya dan juga ayahnya yaitu Detektif Kang. Lalu scan pun berpindah. Di sini kita akan ditunjukkan dengan Jenny yang sedang berbincang dengan Tante Suin. Dan ternyata mereka sudah sangat akrab karena dulu Jenny bekerja kepada Tante Suin. Dan di sini kita bisa lihat Tante Suin pun merasa kasihan kepada Jenny. Lalu ia pun memberikan kontak mobil agar Jenny bisa kabur pergi dari tempat tersebut. Di sini Jenny pun merasa terharu kepada Tante Suin. Dan Tante Suin pun menyuruh kepada Jenny agar hiduplah bersama Gil-ho di suatu tempat yang sangat jauh. Namun di sini Jenny pun sudah tidak ingin kabur lagi dan menolak pemberian bantuan dari Tante Suin. Jenny pun mengatakan kepada Tante Suin bahwa ia tidak ingin merepotkan orang lain lagi. Lalu ia pun akan mengakhiri ini semua dengan rencana ia sendiri. Dan Jenny pun meminta bantuan kepada Tante Suin agar mengirimkan pesan kepada Gil-ho. Lalu scan pun berpindah. Di sini kita akan diperlihatkan John Gil-ho yang terus menghubungi Detektif Kang untuk menanyakan kabar dari si Jenny. Namun Detektif Kang pun menolaknya dan tidak bisa dihubungi lagi. Karena ia pun sangat bingung harus mengatakan apa kepada John Gil-ho. Dan di sisi lain Detektif Kang pun menghubungi temannya yaitu Detektif Jang Ho, di mana Detektif Jang Ho mengetahui keberadaan dari wanita yang bernama Jenny di suatu obrolan situs web gelap. Ia pun mengatakan kepada Detektif Kang suatu obrolan untuk menarik perhatian para mucikari. Lalu Jang Ho pun memberikan buktinya kepada Detektif Kang dan ternyata benar itu adalah si Jenny. Detektif Kang pun menanyakan kepada Jang Ho di mana lokasi siaran langsung tersebut dilakukan. Namun ia tidak mengetahuinya. Lalu Detektif Kang pun tidak asing dengan lokasi tersebut karena ia kemarin sempat pergi ke lokasi tersebut untuk mencari Yeseo. Dan Detektif Kang pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Lalu scan pun beralih di mana Jung Gil-ho akan pergi bersama temannya dari kota Gangnam. Namun tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan dari Tante Suin yaitu pesan suara. Yang ternyata pesan suara itu adalah pesan suara dari si Jenny yang berpamitan kepada dirinya dan berterima kasih. Gil-ho pun kaget dan langsung pergi dari lokasi tersebut. Lalu di sini kita akan diperlihatkan Detektif Kang yang sudah sampai di suatu tempat di mana siaran langsung dilakukan dan ia pun langsung naik ke atas hotel. Dan John Gil-ho pun sedang dalam perjalanan menuju lokasi tersebut. Di perjalanan ia pun teringat kata-kata dari si Jenny. Lalu scan pun berpindah. Di sini kita akan diperlihatkan di mana Jenny yang akan sedang melakukan siaran langsung. Lalu scan pun berpindah di mana Detektif Kang sudah sampai di lokasi tersebut. Namun tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Dan Detektif Kang berhasil mengalahkannya. Dan di sini kita akan lihat di mana Jenny sudah melakukan siaran langsungnya untuk menarik perhatian para mucikari. Di sini kita akan diperlihatkan Tante Suin yang merasa sedih.
Dan live pun berlangsung. Di sini banyak sekali yang melihat secara langsung tersebut. Dan kita akan beralih di Detektif Kang, yang dimana ia diserang oleh seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Paman Codet. Lalu Detektif Kang pun berhasil dilumpuhkan. Di sini Detektif Kang pun diperingatkan oleh Paman Codet agar tidak ikut campur dalam urusan dirinya. Namun tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua, yaitu Tuan Choi Gatsu, yang ternyata ia adalah pimpinan dari Paman Codet. Ia pun mengatakan kepada Detektif Kang bahwa ia telah menukar putrinya dengan Jenny. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Jenny yang ternyata di sini ia akan mengakhiri hidupnya dan disaksikan oleh orang-orang yang menyaksikan siaran langsung tersebut. Jenny pun merasa karena dirinya sudah menyusahkan banyak sekali orang-orang di sekitarnya. Dan ia pun langsung terjun dari atas gedung tersebut. Ia pun jatuh di atas mobil dan meninggoy di tempat. Di sisi lain Tuan Choi Gatsu pun melihat hal tersebut dan ia langsung pergi. Lalu di sini kita yang diperlihatkan di mana Chon Gil-ho ternyata terlambat untuk menyelamatkan Jenny. Ia pun tidak menyangka bahwa Jenny akan melakukan hal tersebut dan meninggalkan dirinya. Lalu tiba-tiba Chon Gil-ho pun melihat Tuan Choi Gatsu dan juga Paman Codet yang sedang berada di dalam mobil. Dan ternyata ia pun dalang dibalik semua ini. Lalu Chon Gil-ho pun mengejar mereka. Namun tiba-tiba saat dalam pengejaran Chon Gil-ho pun ditabrak oleh sebuah mobil yang membuat dirinya terjatuh. Dan di sini kita akan diperlihatkan Chon Gil-ho yang sudah tidak berdaya dan juga Detektif Kang yang belum sadarkan diri. Di sisi lain mereka semua kehilangan Jenny. Lalu scan pun beralih di mana Jenny sudah dimakamkan dan dikremasi. Di sini Detektif Kang pun membawa abu dari Jenny. Ia pun didatangi oleh anaknya yaitu Yeseo yang merasa sangat sedih dan kecewa kepada ayahnya. Lalu Yeseo pun memutuskan untuk pergi meninggalkan ayahnya. Di sini kita akan diperlihatkan Detektif Kang yang sangat sedih dan kecewa. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan diperlihatkan Chon Gil-ho yang sedang membakar kenangan-kenangan dirinya bersama Jenny. Lalu ia pun mengambil ponselnya untuk menghubungi Tante Suin dan mengatakan kepada Tante Suin di mana keberadaan dari Paman Codet dan juga Tuan Choi Gatsu. Gil-ho pun mengatakan bahwa ia akan membalas apa yang telah dilakukan mereka semua. Lalu Chon Gil-ho pun pergi. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan diperlihatkan Jaksamin yang sedang mengemasi barangnya karena ia sudah dipecat dari kejaksaan oleh pimpinannya. Lalu tiba-tiba saat sedang berkemas-kemas ia pun menemukan sebuah berkas kematian Noh Chon-seo dari tim forensik. Lalu ia pun membuka berkas di suatu flash disk dan mengetahui ternyata orang di belakang Noh Chon-seo adalah Tuan Choi Gatsu, yang merupakan pimpinan tertinggi dari perusahaan High Heritage yang bekerja sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh Noh Chon-seo. Lalu Jaksamin pun menyimpan berkas-berkas tersebut dan segera menghubungi Tuan Choi Gatsu. Jaksamin pun mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan dirinya dan berbicara tentang apa yang telah ia temukan. Dan akhirnya mereka pun bertemu di suatu tempat. Di sini Tuan Choi pun merasa kagum kepada Jaksamin karena ia berhasil mengungkap kasus Noh Chon-seo. Dan di sisi lain ia merasa kasihan karena Jaksamin justru dikeluarkan dari kejaksaan.
Lalu tanpa basa-basi, Cak Samin pun langsung menanyakan soal Gangnam Style dan juga dirinya. Cak Samin pun mengatakan ternyata ia dan juga pimpinan kejaksaan adalah dalang dibalik kericuhan di kota Gangnam. Dan jika publik mengetahuinya, maka ia akan hancur. Lalu tanpa basa-basi, Tuan Choi pun mengajak Cak Samin untuk bekerja bersama dirinya dengan menjanjikan bahwa Cak Samin akan ditempatkan di Kejaksaan Agung. Dan episode 5 pun berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan updatean di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.